Sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada hari ini, kakak mau memperkenalkan teman-teman guru sekolah minggu, teman-teman yang menemani kakak ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, kakak panggil dulu ya. Yang pertama, ayo maju dulu, maju dulu. Ya, lihat dulu kak, kasih mudah kak. Ya, adik-adik, sini ya, Kak Naomi, Sidia Putra. Silakan.
pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru dan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami memulai segala aktivitas kami dengan memulainya yaitu beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami sebelum pandemi pun sampai pada saat ini di masa pandemi. Tuhan selalu menyertai setia kepada kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, ibadah sekolah minggu HKBP Cengkareng dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Hadirlah Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing, agar kami selalu bersukacita dalam setiap apapun yang ada di kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu yang selalu bersukacita di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap hari di hadapan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu kami, kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan suami kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Sudah gerah? Sudah keringat? Gimana Kak Umi? Belum ya? Kak Naomi? Belum ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau kakaknya mah udah adik-adik ya, kakaknya udah capek ya, soalnya kakaknya B E S A R. Iya. Nah, adik-adik kita lanjut ya. Kita akan mengucapkan hukum Taurat. Hari ini hukum Tauratnya banyak, adik-adik ya. Nah, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nggak usah penasaran hukum Taurat berapa, ya. Pokoknya kita nyanyi dulu, ya adik-adik ya. Musik.
Amin. Adik-adik, kakak mau mengingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Walaupun kita berdosa, asal kita mau mengakui dosa, Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Adik-adik, ingatlah selalu bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Silakan adik-adik duduk di tempatnya masing-masing. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat bulan Oktober. Ini bulan Oktober ya? Ya, bulan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, udah mau dekat Natal. Ya, tapi ngomong-ngomong mengenai itu, yang baik itu siapa? Doraemon itu baik kan? Doraemon baik kan? Suka kasih apa? Hadiah semua atau apapun yang diminta sama Nobita. Dia bisa keluarin apa itu? Kami dari kantongnya yang besar seperti perut kakak ini ya. Iya, Doraemon itu baik. Tapi tahu nggak siapa ciptaan mereka? Bukan manusia ya? Ada dewanya, ya kan? Tapi ada lagi yang lebih besar dari itu, yaitu kita punya Allah yang baik, lebih besar dari Doraemon, lebih baik dari Doraemon, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, ingat kalau Doraemon, Superman,
sudah hafal ya teman-teman? Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Selama pandemi ini semua dilonggarkan. Epistel Filipi 1 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kakak undang kalian berdiri dari rumah kalian masing-masing. Kita akan mengaku iman percaya kita seperti semua orang di seluruh dunia mengaku percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya adik-adik ya. 3 Tritunggal ini yang kita percaya sebagai jati diri, identitas KTP kita sebagai orang Kristen. Kita nyanyikan lagu Di Sorga Nanti. Musik. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kita sampai pada pengumuman. Ya, duduk yang baik di rumah masing-masing ya. Kakinya jangan di atas meja, di bawah. Iya. Nggak boleh ada yang makan minum, masih ibadah ya adik-adik ya. Nggak boleh, nanti bentar lagi mau bisa. Pengumuman kita hari ini ada 3. Kok 5 ya jarinya? Ada ini. 3 ya. 3 ya adik-adik. 1. Loh, kok 3 sih? Salah. Ya maaf ya. 1 ya adik-adik ya. Nggak tahu kan artinya, nggak perlu tahu ya adik-adik ya. 1. Persembahan sekolah minggu ya. Setelah kita sekolah minggu hari ini, adik-adik nanti persembahan yang udah disiapkan tadi itu yang di kantongnya ini di sini ya. Persembahan kakak nanti ya. Dapat ditransfer ke nomor 0501002925506 atas nama HKBP Cengkareng. Ini yang tadi kakak sebutkan bisa dibaca di pengumuman setelah tik-tik atau pengumuman yang kakak posting di setiap WA grup anak-anak sekolah ini ya, jadi dibaca ya. Atau bisa juga diserahkan ke gereja, datang ke gereja HKBP Cengkareng hari Selasa sampai Sabtu. Kenapa Selasa? Karena Senin gereja kantornya tutup ya, libur ya, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan hari Minggu sesuai jadwal ibadah.
kalian belum boleh ibadah, baru orang tuanya, ya. Nah, nanti bisa titip sama orang tua, sama mama juga. Yang kedua, iya, yang SMP udah ngerti nih ya adik-adik ya. Iya, berdua lebih baik daripada sendiri ya. Yang kedua, kegiatan Natal sekolah minggu. Abang-abangnya ada yang senyum-senyum adik-adik ya, ngomongin dua ya. Dua, kegiatan Natal sekolah minggu dapat kita tahu dari tipping ya. Yang tadi kakak sudah bilang, dikirim melalui ibadah sekolah minggu online di WA grup masing-masing, di kelas masing-masing. Jadi rajin-rajin baca dan harus rajin sekolah minggu ya. Meski di rumah, enggak ke gereja, walaupun pandemi, memuji Tuhan itu selalu ya. Yang ketiga, kalau udah berdua pasti ada 3 orang ya. Kakak guru sekolah minggunya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik semua nih di rumah ya, yang berulang tahun dari tanggal 11 Oktober sampai 17 Oktober. Ya adik-adik, kakak sekolah minggunya di sini. Kamu nih mewakili kakak guru sekolah minggu yang lain, Kak Nomi cantik ya, mengucapkan kepada adik sekolah minggu semua panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi musik. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan,
Pada hari Minggu ini, firman Tuhan yang menyapa kita, menyapa adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28. Adik-adik yang sedang memegang Alkitabnya, dibuka, kita akan bacakan nas ini secara bersama-sama dan diikuti. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti adik-adik semua adalah anak-anak yang disenangi oleh orang tuanya, disenangi oleh bapak atau ayah, disenangi oleh ibu, karena kamu adalah anaknya, menjadi anak yang dia banggakan, menjadi anak yang diharapkan. Tetapi jangan lupa adik-adik sekolah minggu akan jauh lebih lagi akan disenangi oleh orang tuamu apabila anak-anak memiliki prestasi, contohnya. Antara lain nilai di sekolahmu sangat baik, karena kerajinanmu dan ketekunanmu belajar, kamu menjadi orang pintar. Dan kelak kamu setelah dewasa juga berhasil di dalam pendidikannya, mencapai apa yang menjadi cita-citamu dan yang dicita-citakan oleh orang tuamu untukmu. Juga kamu juga menjadi anak yang disenangi oleh orang tuamu apabila kamu juga menjadi anak yang baik berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadi anak yang sayang sama adik-adiknya atau kakaknya atau abangnya, juga menjadi anak yang suka menolong orang lain, tapi terutama juga menolong orang tuamu. Contohnya ikut membantu orang tua di rumah, bersih-bersih rumah, ikut mencuci piring atau hal-hal lain yang bisa kau kerjakan. Dan itu adalah menjadi kebanggaan dari orang tua. Kalau seorang anak dapat diharapkan punya prestasi, punya hal-hal yang baik, maka orang tua kita akan semakin bangga dengan kita sebagai anaknya. Dan orang tua kita akan semakin sayang dengan kita. Dan orang tua kita akan bersuka cita. Mereka menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Sama seperti Yesus, adik-adik. Dia sangat disenangi oleh orang lain. Karena Yesus mau melakukan hal-hal yang baik. Suka menolong orang lain. Kalau kita ikuti contohnya dari nas kita ini tadi sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang yang dikuasai oleh setan atau disebut dengan Belzebul, ya. Bagaimana Yesus peduli dengan penderitaan orang lain.
Dan Yesus juga disenangi oleh banyak, termasuk salah satu ibu katanya, seorang ibu yang datang mendengarkan pengajaran Yesus, yang datang mendengarkan khotbah Yesus. Dikatakan tadi ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Artinya berbahagialah orang tuamu, ibumu yang melahirkanmu, karena kamu melakukan hal-hal yang baik, karena kamu mau menolong orang lain, karena kamu peduli dengan orang lain. Inilah yang membuat kenapa dikatakan bahwa Yesus itu menjadi disenangi, dan orang tuanya dikatakan menjadi ibu yang berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, saya yakin kamu juga mampu membuat ibumu, ayahmu, opung, atau siapapun menjadi senang, menjadi berbahagia oleh karena kamu melakukan yang baik di dalam kehidupanmu. Kamu menjadi anak yang berprestasi seperti yang saya katakan tadinya. Kalau kamu rajin dan tekun belajar, kamu akan sampai pada prestasi yang terbaik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu, namun Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya itu yang membuat kamu berbahagia ataupun orang lain berbahagia atau orang tua kita berbahagia tadi, termasuk kamu sendiri. Yesus mengatakannya, itu yang dikatakan tadi dalam ayat 28. Tetapi ia berkata, maksudnya Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maka akan jauh lagi kita akan beroleh kebahagiaan, termasuk orang tua kita, kalau kamu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Termasuk di sana menjadi anak yang rajin mengikuti sekolah minggu walaupun secara virtual seperti ini, ya. Karena pandemi COVID-19, tapi tetaplah berdoa agar satu saat kita bisa dapat hadir di gereja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi terutama yang dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan firman Tuhan akan beroleh kebahagiaan itu sendiri, akan beroleh sukacita. Karena apa? Firman Tuhan itu akan mengajar kita hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Sehingga kita tahu melakukan yang baik, melakukan yang benar, yang disenangi oleh orang lain, yang disenangi oleh orang tua kita, tapi terutama yang disenangi oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ternyata Yesus mengatakan tidak hanya mendengar, tapi terutama yang melakukannya. Melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu tidak hanya mendengarkan, tetapi bagaimana adik-adik sekolah minggu itu melakukannya di dalam kehidupan. Ya. Contohnya, orang tuamu, papa atau mamamu menasihatkan kamu agar kamu berperilaku yang baik. Ternyata perilakunya tidak baik. Dia jahat dengan teman-temannya, dia jahat dengan adiknya contohnya. Berarti dia hanya mendengarkan, bahkan mengiyakan saja. Kamu harus anak yang baik ya, iya. Tapi dalam kenyataannya tidak menjadi anak yang baik. Oh, ini tidak disenangi oleh Tuhan.
Dan tidak demikian orang yang disebut dengan orang yang berbahagia, yang menerima sukacita. Tetapi dia mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sekaligus juga mau melakukan yang baik di dalam hidupnya. Atau mungkin adik-adik sering membaca, dituliskan apakah di sekolah ataupun di tempat-tempat umum, dan pasti adik-adik rata-rata semua sudah tahu baca, ya. Dikatakan di situ, jagalah kebersihan. Ternyata semua orang tahu membacanya, di sekitarnya justru banyak sampah berserakan. Apakah benar yang demikian? Kalau dikatakan jagalah kebersihan, berarti adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tong sampah yang telah disediakan. Berarti itu tidak hanya tertulis. Jadi tidak hanya membaca, contohnya itu hampir sama dengan mendengarkannya. Mendengarkan nasihat-nasihat yang baik-baik dari gurunya, baik dari orang tuanya, tetapi tidak diwujudkan. Wah, itu sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk itulah adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan. Tadi dikatakan berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mempelajari, tetapi lakukan itu juga di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberikan bagimu masa depan yang terbaik, dan kamu akan mampu melakukan yang terbaik demi sebuah masa depan untuk anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dengan firman Tuhan yang menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu ini, di mana firman-Mu Tuhan mengingatkan setiap anak sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi anak yang disenangi oleh orang tuanya, yang disenangi oleh para teman-temannya, ketika mereka Tuhan mampu melakukan yang baik dalam kehidupannya. Terutama disenangi oleh para orang tuanya, kalau anak-anak kami ini memiliki prestasi yang baik, nilai pelajaran di sekolahnya sangat baik karena dia anak yang rajin dan tekun belajar, dia akhirnya menjadi anak yang pintar dan akhirnya juga sampai kepada apa yang dicita-citakan. Tapi terutama Tuhan, biarlah anak-anak kami ini juga menjadi anak-anak yang mau mendengarkan akan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan yang menguatkan mereka, yang mengajari mereka, sehingga mereka Tuhan mampu melakukan yang baik, terutama memilah antara yang baik dengan yang buruk. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari Minggu ini. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, para guru-guru sekolah minggu dan juga majelis HKBP Cengkareng menyampaikan selamat hari Minggu dan Shalom. Horas.